Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Wah, sudah 1 minggu ya kita tidak berjumpa ya. Apa kabarnya Kak Monik? Sehat pasti ya. Ya, puji Tuhan. Iya. Kalau Isa gimana? Apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat Puji luar Tuhan, biasa. sehat. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak mau sapa-sapa dulu dong, adik yang mulai dari kelas balita. Iya, Apa balita. kabar adik kelas balita yang imut-imut? Ya, sudah rapi, sudah wangi, sudah siap kan untuk memuji Tuhan kan? Nah, yang kelas kecil juga bagaimana? Apa kabar? Ya, puji Tuhan, sehat semuanya. Kamu nih sapa yang kelas mana? Kelas besar dong. Kelas besar ya, Yes. oke ya. Gimana? Abang kakak kelas besar, apa kabar? Sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, untuk abang kakak yang ganteng dan cantik ini yang sudah besar-besar, sudah beranjak ya. Iya. Kelas remaja ya Kak Loisa ya? Iya. Kelas remaja gimana? Apa kabarnya? Ya bang-abang. Puji Tuhan, baik, Iya, sehat ya. Iya. Nah, kakak harap kita semua tetap sehat, semangat menjaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah. Nah, tapi sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau Saat teduh sebentar dulu. adik-adik ya. Iya, Kita benar. mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersaat teduh. Saat teduhnya kita mulai. 1, 2, 3. Saat teduhnya selesai. Nah, kita mau mulai ibadah kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau angkat pujian, kakak juga mau undang adik-adik untuk berdiri, kita mau bernyanyi. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih karena hari ini Bapak memberkati, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita ulang lagi ya lagunya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih karena hari ini Bapak memberkati, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita mau pujian ini kita angkat sekali lagi. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih karena hari ini Bapak memberkati, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh melakukan ibadah kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu akan mempersembahkan puji-pujian dan akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin.
Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan kan? Ayo, mari kita bernyanyi. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita nyanyikan sekali lagi dengan tetap bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Ayat rumah kita hari ini Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Shalom. Adik-adik, pasti udah tahu kan ke-12 nama murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kali ini kita akan membawakannya dalam sebuah lagu. Semoga adik-adik kelas balita nanti bisa menyanyikannya dengan baik juga ya adik-adik. Ayo kita nyanyikan 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus Andreas. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus. Tadeus, Simon orang Zela, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, mulai ingat kan? Kita akan menyanyikannya sekali lagi. Simon Petrus Andreas. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus. Tadeus, Simon orang Zela, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Ya, murid Tuhan Yesus kan tadi ada 12 ya Kak Monik ya. Semoga adik-adik sekolah minggu tetap mengingat murid-murid Tuhan Yesus dihafal Iya. ya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Tapi adik-adik, ini ada instruksi sedikit ya. Kalau nanti setiap ada kata jalan, Dan itu kita berubah arah ya Kak Monik ya. berubah arah. Iya.
Nah, kita mulai dari arah mana Kak Monik? Arah kanan ya adik-adik ya. Dari kanan ya Kak ya? Iya. Nanti begitu ada kata jalan lagi, kita kemana? Ke kiri. Ke kiri, iya. Paham ya adik-adik? Kita mulai Kak Monik? Oke, kita Oke, mulai. kita mulai. Kita mau bernyanyi. Jalan serta Yesus. Siap-siap ya. Kita mulai dari kanan. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, lanjut. serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayo hati-hati, jangan ada yang salah. Semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom, hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kecuali aku. Teman-teman, titah kedua berbunyi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Amin. Kitah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia memberkati pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Oke. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Adik-adik, sekarang Kak Moni dan Kak Loisa mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu GKPS Hang Tua yang bernama Claudia, Ratifer, Saragi, dan Yang kedua, Acera Betania Saragi. kami guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu GKPS Hang Tua mau mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga selalu diberikan kesehatan, kepintaran, dan selalu menjadi berkat Tuhan. Adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan boleh pakai adik-adik untuk melakukan perkara yang besar. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sarah, kita boleh bernyanyi mata kecil ini, mulut kecil ini. Kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, sambil kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Halo adik-adik sekolah minggu semua. Kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo siapkan hatinya, Alkitabnya. Sudah duduk manis? Sudah siap menerima berkat dari firman Tuhan? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Kami masih dapat menikmati ibadah walaupun dari rumah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, yang saat ini sedang mendengar, melihat ibadah melalui YouTube. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekolah minggu, biarlah mereka semakin mencintai Tuhan
dan iman mereka semakin kuat. Tuhan Yesus berkati kakak Sarah yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus semakin kami muliakan, kami senangkan hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kakak mau sapa dulu. Apa kabar adik-adik kelas kecil? Halo, iya, puji Tuhan sehat ya. Adik-adik kelas kecil, apa kabar? Kelas balita apa kabar? Ya, kelas besar apa kabar adik-adik? Iya, pasti sehat. Nah, kelas remaja, abang-abangnya, kakak-kakaknya apa kabar? Sehat? Iya, kakak Sarah berdoa adik-adik semua sehat. Tidak ada yang sakit sampai hari ini, amin? Iya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita ambil dari, natsnya diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Ayo buka Alkitabnya. Sudah adik-adik? Sudah buka Alkitabnya? Ya, kita baca bersama-sama ya. Kakak Sarah akan hitung 1 sampai 3. Oke, kita akan membaca Alkitabnya 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Iya. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ya. Kita baca sekali lagi, mari kita katakan 1 Korintus 10 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Adik-adik sekolah minggu yang kakak Sarah kasihi, kakak Sarah sayangin. Adik-adik, di zaman sekarang ini semuanya semakin maju. Semuanya semakin canggih. Manusia sekarang ini pastilah semakin banyak kebutuhan yang diinginkan. Semakin banyak hal-hal yang ingin dicapai, ingin dimiliki. Adik-adik, di kota Korintus, ya, Korintus ini adalah sebuah kota. Korintus di mana banyak masyarakatnya, mereka ini hidup sudah di zaman modern. Ya, dan sangat padat masyarakatnya di kota Korintus. Nah, saking padatnya, saking modernnya di kota Korintus ini, semakin banyak pula kebutuhan dari orang-orang di Korintus. Nah, Rasul Paulus melihat orang-orang Korintus. Rasul Paulus bilang begini, dia berpikir, wah, aku harus mengatakan sesuatu kepada orang-orang di Korintus. Aku mau tulis surat khususnya kepada orang-orang Korintus yang percaya akan Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus melihat mereka itu sudah tidak lagi bisa mengontrol dirinya untuk memiliki segala sesuatunya. Iya, jadi Bapak Rasul Paulus menulis surat kepada orang-orang Korintus yang khususnya orang Kristen. Nah, adik-adik, kakak Sarah mau tanya dulu. Adik-adik tahu perbedaan kebutuhan dan keinginan? Iya. Nah, ini kakak Sarah ada sedikit gambar. Biar adik-adik dapat mengetahuinya. Adik-adik kelas kecil, kelas balita bisa melihat. Nah, di situ ada kebutuhan dan keinginan, perbedaannya.
Nah, adik-adik, kebutuhan itu adalah apa? Ayo, adik-adik bisa jawab ya di rumah. Ayo, ada yang tahu kebutuhan itu apa? Iya, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mempertahankan hidup. Nah, itu artinya ya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mempertahankan hidup. Nah, contohnya apa? Misalnya untuk adik-adik yang kelas balita, bagaimana agar mereka tumbuh kembang menjadi sehat, tinggi, anak yang pintar seperti kakak-kakak kelas kecil, kelas besar, dan remaja. Nah, adik-adik kelas balita saat ini sangat memerlukan apa? Kebutuhannya susu, ya, makanan yang sehat, ada daging, ikan, sayuran, buah. Itu yang saat ini diperlukan adik-adik balita. Kasih sayang dari mama papa, kakaknya. Nah, begitu juga untuk adik-adik kelas kecil, besar, dan remaja. Apa itu kebutuhannya selain tadi juga termasuk ya, kita perlu susu juga untuk adik-adik kelas kecil ya. Setiap pagi minum susu. Ayo, apalagi? Makanan. Ya, makanan termasuk juga ya. Di situ ada sayuran, ada buah-buahan. Ayo, apalagi adik-adik? Air. Iya, air itu kebutuhan kita selain untuk minum, untuk apa lagi? Untuk kita mandi. Iya, apalagi adik-adik kebutuhan kita? Ayo. Sekolah, pendidikan. Adik-adik butuhkan supaya menjadi anak yang pintar, anak-anak yang berhasil. Apalagi adik-adik? Ayo, bisa sebutkan di rumah. Ayo. Uang. Iya, kita butuh uang untuk bisa beli susu, ya kan? Beli makanan, bayar uang sekolah, bayar uang transportasi. Itu. Apalagi kita butuhkan? Rumah. Kita butuh rumah kan? Untuk kita berlindung, berkumpul sama mama papa opung. Iya, dari terik panas matahari kita terhindar. Nah, adik-adik, tahu tidak, kebutuhan ini juga ada jenisnya. Ada 3 jenis. Ya, kita lihat gambar ya. Pertama, kebutuhannya itu adalah primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang utama. Contohnya apa tadi? Ayo, contohnya. Kita butuh apa? Makan. Iya. Kalau kita nggak ada makanan, bagaimana kita hidup? Nah, kebutuhan primer itu. Lalu apa lagi? Air. Apalagi kebutuhan kita? Sekolah. Apalagi? Rumah. Apalagi adik-adik kebutuhan kita? Kebutuhan primer. Iya, listrik. Kita perlu listrik kan? Supaya bisa kita juga menikmati terang. Ya kan? Menghidupi televisi. Rumahnya nggak gelap. Nah, kedua adalah jenis kebutuhan sekunder. Sekunder ini adalah pelengkap, kebutuhan pelengkap. Contohnya apa adik-adik? Ya, bisa laptop, gadget, apalagi mainan. Ayo, apalagi adik-adik? Baju baru. Nah, namanya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap. Dia bisa ada, juga bisa juga tidak usah ada. Namanya pelengkap ya. Nah, lalu ketiga kebutuhan apa? Ayo, tersier. Nah, tersier ini juga kebutuhan pelengkap, tetapi dia lebih ke arah yang mewah. Nah, kebutuhan ini dapat kita miliki kalau adik-adik sekolah minggu semua nanti, kalau sudah pintar, semuanya harus pintar ya sekolahnya ya, agar bisa nanti masuk kuliah yang bagus.
habis itu memiliki pekerjaan. Nah, di dalam pekerjaan itu digaji, memiliki uang, jadi bisa untuk membeli apa? Membeli mobil. Membeli apa lagi? Rumah yang besar. Membeli apa? Jam yang bagus. Atau naik pesawat untuk wisata. Nah, ini adalah kebutuhan dari tersier. Ini bisa kita miliki kalau kita sudah memiliki pekerjaan. Nah, untuk sekarang ini adik-adik sekolah minggu belum terlalu membutuhkan, ya kan? Karena apa? Mama sama papanya sudah melengkapi. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mengetahui arti dari kebutuhan. Sekarang kakak Sarah mau tanya, ayo apa artinya keinginan? Wah, kak, kan sama, kebutuhan sama keinginan. Nah, keinginan berbeda dengan kebutuhan. Ayo, keinginan adalah, nah adik-adik, keinginan itu adalah segala sesuatu yang tidak harus kita miliki. Ya, atau masih bisa ditunda. Ini ya, jadi udah tahu ya artinya keinginan? Keinginan itu adalah segala sesuatu yang masih bisa kita tunda. Nggak harus kita miliki sekarang. Contohnya, adik-adik sekolah minggu punya mainan ini. Adik-adik anak-anak laki-laki nih, misalnya mainannya udah ada mobil-mobilan. Nah, lalu kayaknya merasa pengen lagi beli mobil-mobilan yang banyak. Gak perlu, kalau masih ada mobil-mobilannya yang bagus, itu aja dulu dimainkan. Baru kalau sudah rusak, sudah gak bisa dipergunakan, baru minta mamanya membelikan kembali. Apalagi contohnya keinginan. Baju baru. Adik-adik mungkin pengen ya setiap bulan atau setiap minggu itu mamanya itu beliin baju baru. Nah, itu keinginan. Nah, keinginan ini untuk memiliki baju baru masih bisa kita tunda. Gak usah dulu kita beli. Karena apa? Adik-adik kan pasti kakak Sarah yakin masih memiliki apa? Baju-baju yang bagus. Baju-baju yang masih bisa dipakai. Belum koyak, belum pudar warnanya. Nah, itulah makna dari keinginan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak Sarah punya satu cerita. Mau dengar cerita kakak Sarah enggak? Ayo duduk yang bagus, duduknya yang rapi. Nah, kakak Sarah punya cerita, ada seorang anak, namanya Daniel. Siapa namanya? Daniel. Ada yang namanya Daniel adik-adik sekolah minggu? Pasti ada ya. Nah, adik-adik, Daniel ini suatu hari dia datang kepada mamanya. Mamanya pada saat itu nonton TV, dia datang. Dia temui mamanya, lalu dia bilang begini sama mamanya sambil duduk. Mama, baru kata mamanya, iya Daniel. Mama, semalam Daniel pergi ke rumah teman Daniel. Baru mamanya bilang, oh iya, wah, siapa nama temannya Daniel? Namanya Tino, Ma. Terus, kenapa Daniel? Kata mama. Ma, tahu nggak mama? Tino itu banyak sekali Ma mainannya. Wih, ada kereta api Ma. Ada mobil-mobilan. Terus ada robot-robotan Ma. Ada pedang-pedangan. Tahu nggak mama? Daniel itu setiap hari atau kadang Ma, sebulan itu bisa 2 atau 3 kali loh Ma dibeliin mama papanya mainan. Mama papanya itu selalu baik Ma. Apa yang Tino inginkan dibeliin sama papa mamanya Tino. Terus kata mama, terus kenapa Daniel? Ma, tahu nggak mama? Iya. Apa mama nggak tahu, kata mama Daniel. Semalam Ma,
di rumah Tino, Daniel dibeli mamanya loh. Apa? Daniel dibeliin? Daniel di rumah Tino makan. Loh, tapi kamu di rumah sudah makan, kata mama Daniel. Iya ma, semalam mamanya Tino ngajakin makan Daniel, makan KFC. Wih ma, tahu nggak ma? Mamanya Tino beliin Daniel itu KFC. Dia tanya loh ma, mau berapa potong? Daniel bilang aja, pingin 2 tante. Ih, mamanya bilang, Daniel, gak boleh begitu loh kamu nak, kata mamanya Daniel. Besok-besok kalau ditanya ada orang mau apa, kamu gak boleh langsung bilang berapa yang kamu mau ya. Kamu harus bilang terserah. Gak boleh begitu ya nak? Iya ma, kata Daniel. Lalu Daniel lanjut bercerita. Mama, rumah Tino itu besar kali loh ma. Mobilnya 2. Mama, Daniel senyum-senyum mendengar Daniel cerita. Baru mama bilang, udah ceritanya? Iya ma. Tapi kan ma, kata Daniel. Daniel pingin lah ma. Ingin lah ma seperti Tino. Punya mainan banyak. Kalau dia ingin makan sesuatu, dibeliin mamanya. Punya mobil lebih dari 1. Mamanya senyum-senyum aja, Mama Daniel. Lalu Mama Daniel bilang begini, Daniel, sekarang Mama mau tanya sama Daniel. Daniel sampai hari ini, ada nggak kekurangan? Daniel mulai berpikir. Daniel terus menjawab mamanya begitu, sambil berpikir. Enggak ma. Daniel jawab mamanya. Nah, Daniel pernah enggak dalam 1 minggu itu kan 7 hari. Di dalam 7 hari ini, 7 hari itu, pernah enggak sehari Daniel kelaparan mama buat? Enggak pernah ma. Mama selalu masak. Mama selalu bilang Daniel makan. Nah, Daniel punya enggak mainan mama belikan? Punya ma. Masih bagus? Masih ma. Masih bisa dipergunakan? Bisa ma. Daniel punya rumah? Iya punya loh ma. Ini kan rumah kita, kata Daniel. Lalu mama mau tanya, Daniel merasa kekurangan enggak? Hehehe, enggak ma. Nah, kata mamanya sambil menepuk pundak Daniel dengan lembut. Daniel sayang, Daniel harus bersyukur. Daniel masih bisa menikmati apa yang Tuhan Yesus berikan. Melalui papa dan mama, Daniel masih bisa makan. Daniel masih bisa punya mainan. Daniel masih bisa sekolah. Daniel masih bisa punya rumah. Bahkan tempat tidur sendiri, kamar tidur sendiri. Tidak sempit-sempitan tidurnya. Hehehehe. Daniel menjawab seperti itu adik-adik. Lalu mamanya bilang, Daniel harus belajar bersyukur. Daniel harus tahu apa yang menjadi kebutuhan utama Daniel. Hah? Kebutuhan utama mah? Iya. Nah, mamanya bilang, Daniel sudah mendapati apa yang menjadi kebutuhan utama Daniel. Makanan, baju, rumah, pendidikan, kasih sayang mama papa. Itu adalah kebutuhan utama Daniel. Daniel sadar bahwa ternyata dia sudah salah. Dia bilang begini sama mamanya. Ma, Daniel janji mulai hari ini Daniel akan ingat pesan mama.
untuk bersyukur akan apa yang Daniel nikmati dan punya. Daniel sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan utama Daniel. Terima kasih ya Ma, udah mau mendengar, udah mau menasehati Daniel. Iya sayang, kata mamanya. Nah, pesan ceritanya apa adik-adik? Ayo, dari tema kita adalah hari ini kebutuhan, utamakan kebutuhan. Iya, tema kita adalah utamakan kebutuhan. Nah, kita sudah tahu ya dari cerita tadi adalah, dan kita belajar dari Daniel. Daniel sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utamanya, sudah dia miliki. Nah, mamanya apa tadi? Menasehati untuk belajar bersyukur. Gak perlu apa? Untuk banyak-banyak keinginan. Yang penting kita sudah memilikinya. Adik-adik, Kakak Sarah mau tanya, adik-adik tahu doa? Iya loh Kak, tahu doa. Sekarang Kakak mau tanya, doa itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Ayo, doa termasuk kebutuhan atau keinginan? Ada yang bisa jawab di rumah? Ayo. Nah, adik-adik, doa itu adalah, ayo, termasuk? Iya, termasuk kebutuhan. Yuh, kok kebutuhan Kak doa? Iya dong, doa itu adalah kebutuhan kita. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Iya. Bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak bernafas? Bagaimana kita ada kalau kita tidak apa? Tidak diberkati sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak akan tahu apa kebutuhan adik-adik. Nah, doa itu adalah kebutuhan kita sebagai komunikasi kita kepada Tuhan Yesus. Dan doa itu juga termasuk keinginan. Loh, jadi doa adalah termasuk kebutuhan dan juga doa termasuk keinginan. Apa itu Kak keinginan? Iya dong. Adik-adik kalau berdoa mengucapkan harapan enggak? Bilang enggak sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, malam hari ini aku mau berdoa. Aku mau menyampaikan harapanku Tuhan Yesus, keinginanku Tuhan Yesus, ya kan? Keinginan adik-adik apa? Ayo. Sehat. Ayo apa lagi? Pintar. Ya kan? Apa lagi? Mama papanya diberkati, banyak rezekinya. Keinginannya apa lagi? Bisa juga punya mainan. Nah, adik-adik sampaikan kepada Tuhan Yesus melalui doa. Jadi doa itu termasuk kebutuhan dan keinginan. Karena di dalam doa kita menyampaikan, di dalam doa kita butuh doa. Karena kita butuh Tuhan Yesus untuk memberkati kita. Di dalam doa kita menyampaikan keinginan kita. Harapan-harapan kita. Amin? Iya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah adik-adik sekolah minggu dari kelas balita, kelas kecil, kelas besar, dan abang-abang kelas remaja belajar untuk mengetahui apa itu kebutuhan utama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tersampaikan dan memberkati adik-adik sekolah minggu. Biarlah mereka semakin mencintai Engkau Tuhan Yesus. Sekarang ini Tuhan, kami juga akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan kita ada berapa Kak Monik? 3 kantong. Ya, mari kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita bernyanyi. Kiri kananku ada Tuhan. Yes, kita bernyanyi ya adik-adik ya. Kiri kananku
hidupku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Siapa? Yesus selalu bersama aku. Kita bernyanyi sama-sama, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selalu memandang Tuhan, selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Di mana lagi Kak Moni? Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Di mana lagi? Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Nah, adik-adik sekolah minggu, pagi hari ini kita sudah selesai untuk mengikuti ibadah. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Bapa, kami menikmati, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan yang telah adik-adik sekolah minggu kumpulkan dapat dipakai untuk pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah adik-adik sekolah minggu Bapa di dalam sekolah mereka dan hari-hari mereka. Berkati mama dan papa adik-adik sekolah minggu Tuhan di dalam pekerjaan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada uhur nami, aset orang ganup. Seng boy dalam nami, salakan natorsa, dogma sama nami, dorang hage huja. Amin. Selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu saudara selamat ulang tahun. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini
sudah selesai. Semoga apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan dapat berkenan di hati Tuhan Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga kesehatan dan selalu mengucap syukur. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu